Halo para pecinta catur, salam gen Unasumus, kita satu keluarga. Hinde kandidat babak ke-10, saya akan kembali membahas partai utama yang bermain di meja 1 atau puncak yang menempati puncak klasemen tidak lain adalah Sindarov kembali bertemu dengan Pragnananda. Nah, kemarin pertemuan pertama, Sindarov berhasil mengalahkan Pragnananda dengan buah hitam ya. Dan sekarang di pertemuan kedua, Sindarov pegang buah putih. Ini tentunya sangat berat sekali untuk Pragnananda ya, memenangkan dengan buah hitam. Kita tahu di bidang kandidat ini Sindarov belum terkalahkan sampai babak ke-10 ini. Ini sangat luar biasa sekali. Pemecah rekor tahun ini ya. Sampai babak ke-10 tak terkalahkan. Hampir menyamai rekor dari Magnus Carlsen dulu. Dan gimana sih keseruan pertandingan mereka? Yuk langsung saja kita bahas. Sindarov putih melangkah dengan D4, hitam menjawab kuda F6, C4, Queen Gambit, dan Pragnananda melanjutkan dengan E6, kuda F3, D5, kuda C3, kuda D7, gajah F4, gajah mengepin kuda, ini ya, gajah mengepin kuda, pion makan pion makan, dan E3. Kuda E4 menyerang kuda putih 2 kali dan menteri memperkuat kuda. Dan langkah agresif dari Pragnananda dengan G5. Ini awal dari gerakan menjebak gajah putih ya. Gajah mundur dan sangat agresif sekali dengan H5. Bernafsu sekali ya untuk menjebak gajah putih. Tanpa ragu, Sindarov tidak menghiraukan langkah agresif dari Pragnananda dengan melangkah gajah D3 dan H4, gajah makan kuda, pion makan gajah, ancam kuda, dan menteri makan pion sekat, raja F8 dan gajah E5 mengancam benteng. Dan di sini langsung dijawab hitam dengan F6, gajah putih terjebak. Nah, tapi di posisi seperti ini Sindarov tidak gentar ya, tetap pede. Malah dalam posisi seperti ini dia menemukan langkah brilian dengan langkah kuda makan pion G5. Nah, ini sangat pilihan yang sulit sekali juga ya untuk Pragnananda, walaupun bisa memilih 2 perwira, tapi harus hati-hati ya di sini. Kalau pion makan kuda, benteng hitam hilang. Kalau pion makan gajah, kuda ke E6, garpu raja dan menteri. Dalam posisi tertekan, bisa saja ya Sindarov menemukan langkah brilian. Dan di sini Pragnananda melangkah gajah makan kuda sekat. Setelah pion makan gajah, kuda makan gajah, pion makan kuda, dan pion makan kuda. Pragnananda unggul 1 perwira. Sindarov tetap menang dengan melangkah F4, mengajak pertukaran pion, dan
H3 dari Pragnananda. Serangan yang sangat agresif sekali ya dari Pragnananda. Benteng D1 ancam menteri hitam dan menteri E7. G3 pion makan pion, rokade pendek, dan benteng H6. Benteng makan pion sekak, raja G8, benteng ditumpuk, dan blunder dari Pragnananda dengan melangkah gajah D7. Nah, di sini Sindarov langsung memanfaatkan situasi yang buruk posisi hitam dengan benteng F7 ancam menteri. Di sini Pragnananda menukar menterinya dengan 2 benteng, raja makan benteng, menteri F4 sekak. Setelah raja G7, di sini kita lihat Sindarov hanya mempunyai 1 perwira menteri dan Pragnananda mempunyai 3 perwira, yaitu 2 benteng dan 1 gajah. Benteng nilainya 6 ya, menteri nilainya 9. Nah, kalau dihitung dari nilai ini lebih unggul Pragnananda secara keunggulan perwira ya, tapi kita lihat endingnya. Menteri G5 sekak, raja H7, menteri E7 sekak, raja G8, dan menteri makan gajah. Sedikit demi sedikit Sindarov mengurangi keunggulan perwiranya Pragnananda. Pragnananda melanjutkan dengan benteng F8, menteri G4 sekak, raja H8, A4, A5, pencegahan laju pion A, dan menteri G5, benteng H7, E6, benteng E8, menteri makan pion. B6 ancam menteri E5 sekak, raja G8, menteri G5 sekak, benteng menutup ancam menteri F5, menteri ditumpuk, benteng ditumpuk, menteri G4 sekak, raja F8, menteri makan pion. Dan semakin sulit keadaan Pragnananda untuk berbalik memenangkan game ini ya teman-teman, karena Pragnananda walaupun mempunyai 2 benteng dan Sindarov 1 menteri, walaupun itu bisa dibilang seimbang, tapi dengan posisi keunggulan pion Sindarov 2-6 itu sangat sulit sekali ya, karena Sindarov selalu unggul banyak pion yang nantinya akan jadi modal kemenangan Sindarov di ending game. Nah, Pragnananda makan pion di E6, raja F2. Di sini pion E3 tidak bisa dimakan dengan benteng ya nanti, karena ada menteri H6 sekak dan menteri putih akan ditukar dengan 2 benteng dengan modal 4 pion versus 2 pion. Itu akan mudah untuk dimenangkan Sindarov dengan keunggulan pion.
benteng E7, Menteri H8 sekak, Raja F7, G4, benteng E4, ancam 2 pion, Menteri H5 sekak, Raja G7, Menteri G5 sekak, Raja F7, F3. Nah, ini juga belum bisa ya kita melakukan sekak, karena nanti 2 bentengnya pasti akan ditukar dengan 1 menteri. Seperti yang sudah saya bahas tadi, Sindarov akan menyederhanakan permainan dengan keunggulan pionnya. Benteng makan pion H4, benteng A5 ancam menteri dan Menteri H6, benteng ditumpuk, Menteri H7 sekak, Raja F8, Menteri H8 sekak, Raja F7, E4, B5, H5, C5, H6, benteng G5, Menteri D8, benteng G8 ancam menteri dan Menteri D5 hitam menyerah, karena pion-pion hitam satu persatu akan dihabiskan oleh Sindarov, dan Sindarov akan menang dengan sangat mudah dengan modal pion H 2 langkah lagi akan promosi. Oke, begitulah kemenangan Sindarov atas Pragnananda di pertemuan yang kedua ini. Dia walaupun kalah perwira, tapi langkah-langkahnya sangat akurat sekali ya. Ini bisa kita tiru dan kita pelajari dan kita ambil ilmunya untuk mengembangkan catur kita. Sekian video hari ini, kita jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.